Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hari ini masih diberi kesehatan sehingga dapat bertemu dalam pelajaran sejarah. Siswa-siswi sekalian, hari ini kita akan membahas mengenai dampak kolonialisme dan imperialisme dalam bidang politik dan pemerintahan bagi bangsa Indonesia. Kita hari ini wajib bersyukur karena kita berada di era kemerdekaan di mana segala bentuk diskriminatif telah dihilangkan. Hak dan kewajiban kita sebagai warga negara juga diakui oleh undang-undang. Kalian bisa kuliah di mana saja, kapan saja, dan kalian juga bisa menikmati hasil pembangunan kapan saja. Siswa-siswi sekalian, kalian bisa melihat bahwa KD dan IPK di dalam pelajaran kita hari ini adalah KD-nya menganalisis dampak politik, budaya, sosial, ekonomi, dan pendidikan pada masa penjajahan Eropa dalam kehidupan bangsa Indonesia masa kini. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya adalah menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam menganalisis bidang politik dan struktur pemerintahan bagi bangsa Indonesia. Artinya apa? Kalian harus mampu menganalisis dampak penjajahan bangsa Eropa dalam bidang politik dan pemerintahan. Untuk memulai pelajaran kita hari ini, kalian bisa menyaksikan video tentang sejarah singkat Gubernur Jenderal J.B. Kun yang bisa kita katakan sebagai peletak dasar kolonialisme dan imperialisme di Indonesia sekaligus pendiri kota Batavia. Oke, setelah kalian menyaksikan video tersebut, apakah tokoh di dalam video tersebut ada dalam gambar yang tertampil di layar ini? Kemudian amatilah keempat gubernur jenderal yang merepresentasikan praktek kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kalau kita lihat, gambar J.P. Kun itu tampak pada layar gambar paling atas pojok kiri. Inilah Yang Peterson Kun. Beliau adalah tokoh yang sangat luar biasa dalam konteks sejarah Belanda pastinya. Kalau dalam konteks sejarah Indonesia ya pasti dia adalah orang yang tidak luar biasa. J.P. Kun pada saat itu tahun 1619 membangun sebuah kota bekas reruntuhan kota Jayakarta setelah dia rebut kota itu dari kerajaan Banten, lalu dia bikin sebuah kota modern dengan nama Batavia. Pada awalnya kota itu mau diberi nama New Hoorn seperti nama daerah kelahirannya, tapi karena ditolak oleh pemerintah kerajaan Belanda, lalu kota itu diberi nama Batavia. Keempat gambar yang ada di layar ini adalah gambar-gambar yang merepresentasikan tokoh-tokoh yang menerapkan kebijakan politik dari berbagai pemerintahan yang ada di Indonesia. Kalau yang bagian pojok atas kiri ini adalah merepresentasikan kebijakan VOC, kemudian di sebelahnya ini merepresentasikan pemerintahan Republik Batav, kemudian di bawahnya lagi Thomas Stamford Raffles ini merepresentasikan pemerintahan Inggris, dan Alidius Tjarda van Stekelenburg ini merepresentasikan pemerintahan kerajaan Hindia Belanda. Untuk lebih memudahkan kalian di dalam memahami materi pelajaran ini, kalian bisa saksikan ya, pada layar slide berikutnya, di mana kita akan membahas mengenai perubahan bidang politik pada masa pemerintahan VOC. Dengan sengaja saya memberikan sebuah gambar kepada kalian. Di situ ada gambar, kalau saat ini kita sebut sebagai Museum Fathahillah. Kalau pada masa dulu, inilah yang disebut dengan kantor pemerintahan VOC. Berkaitan dengan kebijakan politik dan pemerintahan masa VOC, VOC membentuk sebuah sistem pemerintahan yang sifatnya indirect rule, atau sistem pemerintahan tidak langsung. Maksud dari sistem pemerintahan tidak langsung ini adalah VOC memanfaatkan pemerintahan tradisional Jawa, di mana pada saat itu para bangsawan-bangsawan Jawa diberi kewenangan untuk mengatur wilayahnya, sedangkan hubungan VOC dengan bangsawan-bangsawan Jawa adalah hubungan yang sifatnya mitra yang tidak sejajar. Artinya bahwa bangsawan-bangsawan itu mereka diberi kebebasan untuk mengatur wilayahnya, dan mereka harus tunduk kepada VOC dalam bentuk salah satunya adalah pemberian pajak berupa hasil bumi atau kita sebut dengan istilah kontingenten. Kemudian yang kedua, perubahan bidang politik dan pemerintahan masa Republik Batav. Di situ kalian bisa melihat ada dua gambar. Salah satunya adalah gambar sosok tokoh gubernur jenderal yang sangat terkenal, yaitu Herman Willem Daendels.
Kenapa saya bilang sangat terkenal? Karena beliau adalah peletak dasar pemerintahan modern di Indonesia. Kemudian di sampingnya ada gambar tentang peta Pulau Jawa dengan jalur jalan raya. Ini adalah jalan yang dibangun di era Herman William Dendels. Walaupun sebenarnya dalam pembangunan jalan ini tidak sepenuhnya dibangun oleh Dendels, karena Banten sampai Batavia pada saat itu sudah terbangun jalan, kemudian Semarang sampai Surabaya juga sudah terbangun jalan. Artinya pembangunan jalan ini dilakukan Dendels paling luar biasa ya, antara ketika dia menghubungkan Batavia dengan Semarang. Berkaitan dengan kebijakan pemerintahannya ya, Dendels pada saat itu saya bilang dia adalah tokoh yang meletakkan pemerintahan modern, karena pada saat itu dia melakukan sebuah reformasi yang luar biasa, di mana para bangsawan Jawa, dalam hal ini bupati, itu dimasukkan sebagai pegawai pemerintahan. Jadi Dendels melakukan kontrol langsung, dia melakukan sebuah pemerintahan yang sentralistik. Jadi kewenangan-kewenangan hak-hak feodalisme dari raja-raja, dari bupati-bupati itu mulai dikurangi oleh Dendels. Kemudian kita masuk kepada masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Ada perubahan yang cukup mendasar pada masa pemerintahan Inggris di Indonesia. Salah satunya Raffles menghilangkan praktek monopoli dan kerja rodi. Ini adalah praktek yang sangat tampak pada masa pemerintahan Dendels, terutama kerja rodi itu tampak pada pembangunan jalan Dendels. Berkaitan dengan birokrasi sebenarnya tidak ada perbedaan yang mendasar, artinya bahwa Raffles dan Dendels adalah sama-sama penganut paham liberal. Jadi waktu itu Raffles itu hanya meneruskan reformasi birokrasi dan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Dendels. Dan pada saat itu Raffles lebih tegas daripada Dendels berkaitan dengan dia menuntaskan segala bentuk ikatan-ikatan feodal yang ada di dalam masyarakat Jawa. Kemudian dia menjauhkan bupati dari otonomi yang menguntungkan secara pribadi. Kemudian yang keempat, kita bisa membahas tentang perubahan bidang politik dan pemerintahan masa pemerintahan Hindia Belanda. Pada gambar di atas, di sampingnya kalian bisa melihat ini adalah gambar Gubernur Jenderal Alidius van Stekelenburg. Dia adalah Gubernur Jenderal ke-69 di Indonesia sekaligus Gubernur Jenderal Hindia Belanda terakhir. Pada masa pemerintahan Jepang, dia ikut ditangkap dan dibuang ke Taiwan. Berkaitan dengan reformasi birokrasi yang dilakukan pada masa pemerintahan Hindia Belanda, sejak Pax Neerlandica ditetapkan, pada saat itu berlaku sebuah sistem politik dan pemerintahan yang sama di seluruh Indonesia. Hanya perbedaan yang mendasar, Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dengan Gubernur Jenderal pada masa VOC. Kalau pada masa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, mereka dibatasi oleh peraturan pemerintah atau undang-undang, di mana mereka bertanggung jawab kepada Menteri Jajahan, ya, di mana Menteri Jajahan ini akan menyampaikan kepada Raja Belanda, pada saat itu adalah Ratu Belanda. Siswa-siswiku sekalian, dapat kita simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa setiap pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia, mereka memiliki karakteristik masing-masing di dalam menjalankan kebijakan politiknya di Indonesia. VOC menerapkan sistem indirect rule, pemerintahan tidak langsung, sedangkan Herman William Dendels ketika berkuasa, dia menerapkan sistem pemerintahan modern yang terus mengalami perkembangan di era Thomas Stamford Raffles sampai dengan masa pemerintahan Hindia Belanda berakhir tahun 1942. Ada satu kesamaan sebenarnya dari pemerintahan kolonial yang ada di Indonesia pada saat itu, yaitu sikap eksploitatif mereka terhadap warga pribumi. Untuk lebih memberikan pemahaman kalian tentang materi ini, saya berikan dua tugas untuk kalian. Yang pertama, lakukan review tentang dampak penjajahan bangsa Eropa bagi kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia. Kemudian yang kedua, buatlah tugas yang bersifat proyek tentang pembuatan peta jalan Dendels lengkap disertai dengan kota-kota yang dilewatinya. Kemudian gambar pada buku tulis kalian, review dan gambar kirim melalui Google Classroom kelas kita. Terima kasih, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.